Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami. Membuat syukur dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Saya akan membacakannya buat kita semua. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Iskar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya, semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi dengan mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota perbekalan, yaitu Pitom dan Rameses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan menghentikan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifar dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Mereka bertambah banyak bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani dalam semua ini, tetapi segala anak perempuan biarkanlah mereka hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu panjang pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagaimana menceritakan pengalaman atau kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Mereka mengalami penindasan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat ketika saya membaca firman Tuhan ini, kemudian saya teringat bagaimana saya boleh mengalami pertolongan Tuhan dan sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan saya. Bagaimana ketika saya praktek di Jawa, pada waktu itu 2 minggu setelah saya datang di Jawa, dan kemudian pandemi datang, dan seluruh akses yang masuk di kota Trenggalek pada waktu itu
ditutup. Kami yang ada di kota pada waktu itu tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, gereja tutup, pokoknya semua tutup dan tidak ada kegiatan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika di masa-masa sulit, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana gereja yang pada waktu itu tempat saya melayani, gereja boleh Tuhan berkati dengan mengirimkan orang-orang ya untuk memberikan sumbangan atau membagikan sembako pada waktu itu kepada jemaat-jemaat ya, sehingga kami bersyukur walaupun pandemi, walaupun pada waktu itu sedang sulit, saya boleh merasakan pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Dan seperti tema renungan pada pagi hari ini, saya memberikan judul yaitu ada berkat di setiap masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya boleh mengalami masa sulit ketika waktu saya pelayanan di Jawa, tetapi ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami semua yang pada waktu itu ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal 1 ini menjelaskan tentang kedatangan orang Israel di tanah Mesir pada waktu itu. Ya, bagaimana keturunan Yusuf mereka boleh ada, saudara-saudara Yusuf mereka boleh pindah dari tanah Israel, mereka boleh pindah ke tanah Mesir pada waktu itu. Ya, pada waktu itu mereka satu jumlah mereka adalah 70 orang ya. Kemudian Yusuf serta angkatan mereka yang pada waktu itu datang ke tanah Mesir, mereka boleh mati semua. Dan pada waktu itu dikatakan jumlah bangsa Israel semakin banyak, semakin berlipat ganda pada waktu itu. Dan kemudian setelah berjalannya waktu, Raja Israel Raja Mesir pada waktu itu diganti dengan raja yang baru. Nah, dengan pergantian Raja Mesir yang baru ini, disinilah mulai timbul ya kesulitan dan permasalahan yang akan dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang akan kita lihat bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang Mesir yang mereka lakukan untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Yang pertama, mari kita Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 bagaimana di situ ada kejahatan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Di dalam bagian ini diawali dari raja baru. Raja baru Mesir ini yang tidak mengenal Yusuf sama sekali. Artinya dia tidak mengenal pribadi Yusuf, dia tidak mengenal Yusuf, dan mereka tidak ada memiliki hubungan yang baik dengan Yusuf ya. Kemudian raja ini melihat bangsa Israel lebih dominan, lebih mendominasi, jumlah mereka banyak ya daripada bangsa Mesir pada waktu itu. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika raja Israel baru dan raja Mesir baru, dan raja Mesir melihat jumlah bangsa Israel semakin banyak, berlipat ganda, timbullah rasa takut yang dirasakan oleh raja Israel pada waktu itu. Mulailah dia merasa khawatir, mulailah dia mungkin berpikir merasa takut disaingi ya. Dia takut ya, dia mungkin takut kalau kekuasaan mereka akan diambil alih, mereka akan kalah kalau mereka dibawa dalam peperangan pada waktu itu. Itulah yang menjadi masalah yang pertama-tama yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana sudah mulai tidak suka ya. Raja Mesir tidak suka melihat perkembangan bangsa Israel yang begitu banyak yang memenuhi tanah Mesir pada waktu itu. Dari situ, dari kejahatan ya, dia mulai menyusun rencana ya untuk membinasakan bangsa Israel, untuk mengurangi jumlah bangsa Israel ya. Raja itu mulai mempengaruhi
Selain menyusun rencana, dia juga mempengaruhi orang-orang rakyat Mesir pada waktu itu untuk mereka menjauhi, untuk mereka tidak lagi bekerja sama dengan bangsa Israel, bangsa yang banyak itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah merencanakan, setelah mempengaruhi apa yang dilakukan oleh raja ini, oleh orang Mesir, ya, mereka boleh mengalami penindasan dan mereka dijadikan budak. Melalui pekerjaan mereka yang sebagai budak, Bapak Ibu Saudara, mereka boleh ditindas. Ya, mereka boleh bekerja keras untuk raja Mesir dan untuk orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya, mereka boleh dijadikan pekerja pada waktu itu. Semakin hari mereka bukannya semakin menikmati kehidupan mereka, tetapi semakin hari mereka semakin ditindas dengan kejam. Ya, raja Israel memahitkan hidup mereka agar mereka tidak lagi memiliki pengharapan, semangat, sehingga mereka putus asa dan mereka mati, dan jumlah mereka semakin berkurang, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka dipaksa untuk bekerja dan bekerja setiap hari. Ya, segala sesuatu pekerjaan dilimpahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu dengan tujuan supaya mereka semakin berkurang, tidak lagi mereka mendominasi serta mereka lemah, ya, karena mereka sudah disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat setiap hari. Selain daripada itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana raja ini juga memerintahkan para bidan pada waktu itu untuk membunuh para anak-anak orang Israel pada waktu itu yang baru lahir. Disuruh bunuh, disuruh binasakan. Bahkan Firaun memerintahkan supaya mereka membuang anak-anak orang Ibrani itu di dalam sungai Nil. Inilah kejahatan yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Bagaimana seharusnya mereka ketika datang di Mesir, mereka boleh mengalami perubahan yang baik, mereka boleh mendapatkan pekerjaan, mereka boleh diterima. Tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita membaca dari ayat pasal 1 ini bagaimana mereka sudah mengalami penganiayaan, penindasan yang begitu kejam. Nah, inilah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka boleh tidak diterima dan mereka boleh ditindas. Mereka boleh mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diingatkan bagaimana kita boleh mengalami peristiwa, ya, peristiwa sesulit apapun itu. Kita mungkin boleh mengalami kesedihan dalam kehidupan kita. Kita ditolak, kita ditinggalkan, dan kita boleh mengalami peristiwa yang menurut kita di luar dengan kendali kita, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dan kita membaca di pasal 1 ini, ada berkat yang Tuhan boleh anugerahkan buat bangsa Israel, yaitu dengan bertambahnya jumlah mereka. Ya, hanya itu saja loh Bapak Ibu Saudara, bertambahnya jumlah mereka, karena diulang beberapa kali di dalam Keluaran pasal 1 ini. Jumlah mereka semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi jumlah mereka semakin bertambah. Pastinya ada sesuatu yang ingin Tuhan wujud nyatakan dalam pertambahan jumlah bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Nah, di masa sulit pun, di masa sulit apapun yang bangsa Israel boleh alami pada waktu itu, Allah bekerja. Allah tetap menyediakan berkat, memberikan berkat buat bangsa Israel pada waktu itu. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana kehidupan orang Israel. Mereka tidak setia, mereka mendua hati, mereka meninggalkan Allah, dan mereka melakukan penyembahan berhala pada waktu itu. Tetapi justru di sini
Allah tetap menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih. Ya, Allah tetap bekerja dalam kehidupannya. Di masa sulit pun Allah tetap bekerja. Apalagi Bapak Ibu Saudara dengan kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tidak mungkin Yesus membiarkan kita terpuruk. Tidak mungkin Allah membiarkan kita tetap ditindas. Tidak mungkin Allah membiarkan kita menjadi budak. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah sampai pada hari ini dalam kehidupan kita turut bekerja, tetap bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mengalami masa sulit, tetapi di situ juga Allah bekerja dalam kehidupan kita. Berkat yang kita nikmati, berkat kesehatan, kekuatan, apapun itu yang boleh kita terima dalam kehidupan kita hari ini, semuanya itu berasal daripada pekerjaan Allah, daripada perwujud nyataan Allah yang telah mengasihi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti tema gereja, bagaimana kita kembali mengenang peristiwa bagaimana Allah boleh menolong kita. Saya percaya bahwa kita boleh memiliki dan mengalami pertolongan Tuhan, dan kita boleh mengenang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, melalui peristiwa sulit apapun yang boleh bangsa Israel alami, dan kita juga boleh mengalami masa sulit dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan segala berkat buat kita. Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar dan kita boleh merenungkannya dalam kehidupan kita, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh boleh membagikannya, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.